Panther Lake mungkin nggak seperti yang diharapkan. AMD akhirnya bisa sampai seperempat dari pasar x86 dan MSI membawa desain yang bersih ke motherboard murah. Selamat datang di Britek, di mana aku akan membawakan berita-berita seger di dunia teknologi. Dan yang pertama adalah Panther Lake. Mungkin nggak sebagus yang kita kira. Benchmark dari prosesor Panther Lake yang telah muncul di Geekbench dan Passmark. CPU ini adalah Core Ultra X7 358H yang mempunyai 16 core. Jadi ada 4 performance, 8 efisiensi, dan 4 low power efisiensi. Jadi lebih rendah lagi. Dan dia punya clock speed 1,9 GHz untuk base dan 4,8 GHz untuk boost. Dia pakai 18 MB L3 cache dan iGPU-nya dia ada 12 Xe3 cores dengan clock speed 2500 MHz. Di Geekbench OpenCL, tes yang dia lebih fokus ke GPU-nya, skornya itu hampir menyamai RTX 3050 Ti laptop dan yang mencapai skor sekitar 57.000, beda sedikit dengan 3050 Ti yang mencapai 58.000. Nah, sedangkan di Passmark dia di sini ada CPU dan GPU-nya tesnya. Untuk CPU, ia mendapatkan skor 4282 di single thread. Jadi untuk satu core. Jadi itu sedikit lebih lambat dari generasi lalu i7 Ultra 7 255H dan 265H yang mendapatkan 4347 dan 433. Nah, untuk multi-thread-nya, jadi semua core-nya, CPU ini sekitar 4% lebih lambat dari 255H dan 15% dari 265H. Jadi lumayan jauh sih. Nah, sedangkan untuk GPU tesnya, ia mencapai 9.339 poin. Yang jauh turun dari sebelumnya. Karena ini lebih lambat sekitar 23% daripada RTX 3050 laptop. Bukannya yang TI, tapi 3050 doang. Tapi perlu diingat, ini masih engineering sampel, jadi belum yang final. Mungkin performa akhirnya bisa berbeda, semoga Intel bisa terus dongkrak performanya agar AMD punya kompetisi gitu. Terutama di bagian GPU-nya yang menurutku AMD udah nggak ada lawan sih. Apalagi yang AI Max apa itu yang bisa sampai kayak 40-60. Nah, untuk rilisnya generasi Panther Lake ini akan dirilis untuk platform mobile di Januari 2026. Jadi stay tune, bisa ditunggu. Setelah itu, Intel perlu berbenah diri karena AMD sekarang udah berhasil mencaplok 25% dari market share. Jadi AMD telah mencapai pangsa pasar 25% di prosesor x86 di bidang client dan server yang kini mencapai 25% dan hingga 30% jika segmen embedded IoT dan konsol juga dihitung, yang membuatnya naik dari tahun lalu yang cuma 25%. Di bidang client yang termasuk desktop dan mobile, pasar AMD itu 25% naik 1,4% dari tahun lalu. Dan untuk di desktop doang, mereka berhasil mencapai hingga 33,6%. Naiknya cukup drastis sih, sekitar 5,2% dari tahun lalu. Nah, untuk di sektor mobile, AMD terlihat ininya kayak stagnan karena sekarang pangsa pasarnya 21,9% dan turun dari tahun lalu. Turun sekitar 0,4%. Dan untuk yang terakhir di sektor server, AMD mencapai 27,8%. Naik sedikit dari 27,3% di kuartal lalu, Q2. Tahun ini emang tahun yang besar banget sih untuk AMD karena terutama di desktop, karena Ryzen 9000, terutama 9000 X3D itu benar-benar sukses, performanya juga mantep banget, harganya masih wajar. Udah nggak ada saingan lagi sih di desktop. Dapat performa gaming dan juga performa untuk produktivitas, dayanya lumayan dikit. Jadi kurang lebih kayak di desktop itu udah nggak ada lawan lagi. Semoga Intel tahun depan bisa bawa sesuatu yang bisa bersaing. Soalnya kalau gini terus takutnya nanti kayak 2016. Kayak yang Intel jadi stagnan. Karena udah nggak ada saingan lagi. Nah, kalau teman-teman ingin
build PC baru pakai Ryzen 9000 mungkin bisa pakai motherboard ini. Jadi MSI telah merilis motherboard baru dengan konsep konektor yang ada di belakang, jadi 24 pin dan lain-lain yang powernya itu di belakang semua. Jadi kabelnya itu masuk lewat belakang lebih rapi daripada yang di depan. Jadi MSI meluncurkan konsep itu ke harga yang lebih terjangkau dengan MSI Pro B840M Evo PZ. Jadi motherboard ini datang di segmen B series yang jujur aja emang bagus sih konsepnya, karena sering aku lihat kayak di orang-orang yang kayak males bangun PC gitu, biasanya asal nyambung aja, bodo amat semrawut gitu kan kelihatannya kabelnya. Jadi sekarang bisa tetap semrawut tapi seenggaknya nggak kelihatan kalau dilihat dari depan. Apalagi kan biasanya di casing itu yang belakang itu nggak ada kacanya, jadi udah nggak kelihatan deh yang gitu. Dan untuk fitur-fiturnya ya fiturnya standar kayak gitu yang di motherboard B series, dan untuk harganya masih belum fix dan tanggalnya kapan. Salah satu motherboard seri B yang paling mahal di pasaran karena desainnya udah simple, rapi, fiturnya oke, juga bawa sesuatu yang lebih unik daripada yang lain. Nah jadi itu aja untuk hari ini. Nanti berita source-nya ada di bawah. Gitu aja. Bye-bye.